diskusi kembali Total Politik yang kali ini berkolaborasi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan diskusi mengenai sosialisasi 4 pilar. Tapi bagaimana kita membuat isu 4 pilar ini menjadi lebih relevan dengan isu-isu politik kekinian, isu-isu demokrasi kekinian yang gue yakin sih, ini ngomongnya gue nih ada Pak Ustadz, sangat yakin relevan dengan anak muda. Nah, relevansi itu bisa muncul karena kita menghadirkan narsum-narsum yang relevan juga, top punya habis, ya, dan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Yang pertama, kita sudah tersambung secara virtual dengan Wakil Ketua MPR, Bapak Ustadz Hidayat Nur Wahid. Selamat sore, Pak Ustadz Hidayat, HNW. Baik, selamat sore, salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz H. Nah, yang tadi ada Ustadz H, di samping saya ada dua Mister, ada Mister Q dan Mister T, ada Bang Kodari dan juga Mas Teguh Santosa, jurnalis senior, salah satunya pengamat politik senior yang selamat siang, sore. Selamat siang, selamat sore, tapi kita bisa nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hidayat Nur Tapi Wahid. kita bisa nonton di semua platform, di platform YouTube pagi, siang, sore, malam. Oke, kita akan bicara mengenai hal yang mungkin sebenarnya kalau di forum MPR ini agak-agak ngeri-ngeri sedap, Bang. Agak-agak tabu-tabu sedikit. Tapi ya ini jadi isu dan concern publik. Bicara mengenai mungkin nggak sih presiden ini diperpanjang masa jabatannya secara konstitusi, secara politik, dan betul-betul secara kebaikan memang baik apa enggak. Nah, kita akan bicarakan ini karena ini isu yang dimunculkan oleh Mr. Q. Saya nggak tahu Mr. Q ini memang dari hati nurani atau ada pesanan. Cuma kurang deh hari ini. Kaosnya nggak dipakai, itu masalahnya. Oh iya. Lupa. Saya hari Jumat memang kebiasaan pakai baju batik. Gitu ya. Dan saya sudah punya jadwal baju. Selama 1 bulan tuh minggu ini warna apa, minggu depan warna apa. Betul. Supaya jangan bingung, kalau enggak, waduh, terlalu banyak yang harus dipikirkan. Kacau. Kalau itu Mark Zuckerberg dengan siapa pendiri Apple? Siapa namanya? Almarhum? Steve Jobs. Itu malah dia cuman pakai satu baju saja, satu model dan satu warna. Betul. Udah itu aja udah jadi orang tajir kan? Ya saya kan antara di tengah-tengah lah ya. Menuju ke situ. Nanti kalau udah makannya sufinya udah tinggi dia pakai baju hitam aja. Iya. Kalau Ustadz Hidayat Nur Wahid ada juga yang konsisten sekali polanya. Apa tuh? Beliau selalu di MPR. Lihat, mau siapa presidennya, ya kan? Pimpinan MPR. Siapa ketua partainya, pasti beliau pimpinan MPR. Betul, karena jadi penunggu MPR itu adalah beliau. Betul. Berkaitan dengan 4 pilar, ya, apapun berkaitan dengan MPR harus tanya dengan beliau. Jadi tapi penunggu bukan berarti hantu, Bang, ya. Di masa reformasi. Tapi saya mau tanya ke Ustadz H dulu nih. Kalau tadi kan kita tahu provokasinya ini mengenai perpanjangan masa jabatan presiden, ekstensi baik itu 3 periode atau ekstensi beberapa tahun gitu ya. Muncul dari Mr. Q ini di samping saya nih, Pak Hidayat. Nah, saya mau tanya dari MPR sendiri, ini isu yang udah jadi pembicaraan publik, tapi bagaimana Anda sendiri sebagai pimpinan MPR melihat adanya ide, masukan, dan gairah ini dari publik yang diwakili oleh Mr. M ini? Pak Hidayat, gimana Pak Hidayat? Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum untuk Mr. Q dan Mr. T dan sahabat-sahabat semuanya. Pertama saya harus bahwa membahas masalah ini bukan tabu di bagus. Tadi kan katanya tabu, enggak, ini bukan tabu. Nomor 2, kalaupun saya disebut sebagai penunggu, saya insya Allah bukan hantu gitu ya. Penunggu. Kadang-kadang orang Jawa nyebut wah eneng saya nunggu gitu, artinya maksudnya ahli dan pakar gitu, sama-sama itu hantu, saya Hidayat gitu. Mr. H-nya bukan hantu. Baik, saya ingin sampaikan pertama dari sisi kami di MPR, wacana ini adalah wacana yang sah untuk dimunculkan karena dia adalah bagian daripada hak rakyat, hak warga begitunya untuk memunculkan isu apapun, silahkan. Sebagai wacana tentu tidak bisa dilarang atau tidak boleh dilarang. Tetapi tentu saja kami juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan penjelasan dan atau sosialisasi terkait dengan ketentuan-ketentuan di konstitusi kita, di undang-undang dasar kita tentang wacana-wacana yang wajar dan atau bisa diperjuangkan atau apalagi bisa kemudian direalisasikan. Karena kalau kita bicara tentang perubahan terhadap undang-undang dasar atau membicarakan tentang pemilihan presiden apalagi menambahkan masa jabatannya begitunya, atau yang sekarang sesungguhnya yang lagi ramai sekali sesungguhnya adalah
tuntutan untuk menghilangkan presidential threshold atau threshold untuk pemilihan presiden. Itu yang paling ramai sekarang. Justru sekarang sedang diadukan dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Bang Refli Harun, Pak Rizal Ramli dan lain sebagainya. Itu yang lagi ramainya justru di situ. Tadi karena hebatnya Bang Kodari barangkali sehingga sekarang ramai lagi dibicarakan tentang perpanjangan masa jabatan. Tetapi secara prinsip saya ingin menyampaikan bahwa tentang perpanjangan masa jabatan presiden itu adalah materi yang paling pertama kali mendapatkan perhatian dari MPR pada periode 99 tahun 2004 sebagai pelaksanaan terhadap tuntutan reformasi, di mana tuntutan reformasi itu diantaranya ada 6 tuntutan. Salah satu diantaranya adalah untuk amandemen Undang-Undang Dasar, terutama sekali terkait dengan masa jabatan presiden. Itulah di pasal 7. Di mana dulu ungkapannya masih ada ambigunya, karena ungkapannya dulu hanyalah presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, dipilih kembali ini memunculkan tafsir yang beragam-ragam. Dalam kasus Pak Harto, dipilih kembali bisa sampai 6 kali masa jabatan berikutnya. Nah, ini yang dituntut oleh era reformasi untuk kemudian dilakukan amandemen supaya tidak menghadirkan penumpukan kekuasaan yang berlama-lama. Maka MPR pada periode 99-2004, waktu itu Pak Amin Rais sebagai ketua MPR-nya, pasal yang pertama kali diubah di hari-hari pertama pada periode itu adalah pasal 7 ini. Karena itulah salah satu daripada tuntutan reformasi. Dan kemudian merubahnya dengan menambah ketentuan yang berbunyi sebagai dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Di sana kalau rekan-rekan melihat Undang-Undang Dasar akan ada 1 bintang. Itu artinya adalah pasal ini diubah di tahun pertama perubahan Undang-Undang Dasar, itulah tahun 1999. Jadi begitu concernnya MPR untuk melaksanakan cita-cita reformasi sehingga tuntutannya untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar terkait dengan masa jabatan presiden langsung dikerjakan. Langsung saat di hari-hari pertama mereka menjadi MPR, pimpinan MPR, inilah yang dikerjakan. Dan kemudian pun juga nanti akan kita dapatkan di pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 penegasan tentang dapat dipilih kembali untuk 1 masa jabatan yang sama untuk sekali masa jabatan saja. Itu juga artinya adalah pemilihan umum diselenggarakan per 5 tahun sekali, itu pasal 22E ayat 1. Dan kemudian pemilihan umum yang 5 tahun sekali itu artinya kalau kemarin pemilihan umumnya tahun 2019, maka 5 tahun sekalinya adalah tahun 2024. Sehingga dengan demikian maka wacana untuk menjadi 3 periode itu tidak sesuai dengan pasal 7. Wacana untuk menambahkan 3 tahun lagi misalnya masa jabatan untuk Pak Jokowi sampai tahun 2027 misalnya, itu juga tidak sesuai dengan pasal 22E ayat 1. Nah, karenanya mestinya gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Rizal Ramli, yang dilakukan oleh Pak Refli Harun, usulkan dulu perubahan terhadap Undang-Undang Dasar ini. Kalau kemudian karena pernyataan Bu Puan Maharani, Ketua DPR, dan kemudian pernyataan dari Pak Sufki Dasko, Wakil Ketua DPR, bahwa Undang-Undang tentang pemilu tidak bisa dirubah karena mepetnya waktu dan lain sebagainya, maka mestinya Bang Kodari bisa melakukan cara yang dilakukan oleh Pak Refli Harun maupun juga Pak Rizal Ramli, yaitu menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta atau mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar pasal 6, pasal 7 dan pasal 22E ayat 1. Itu yang mestinya ditempuh dan itulah yang langkah konstitusional yang terbuka. Sekalipun ya nanti akan ada syarat berikutnya, yaitu untuk merubah Undang-Undang Dasar. Itu berarti melalui mekanisme di MPR. Kalau merubah undang-undang ya berarti melalui mekanisme di DPR begitu. Oke, Ustadz H karena Ustadz H tidak bisa waktunya terbatas, jadi saya mau kasih ke beliau dulu sebelum nanti kita mendengarkan dari Mr. Q nih apa alasan utamanya beliau mengusulkan ide ini. Tapi Ustadz H, apakah kalau waktu Anda mengatakan ketika awal reformasi tahun 99 salah satu hal yang paling pertama dilakukan amandemennya adalah pembatasan masa jabatan tadi kan. Itu yang langsung dieksekusi oleh MPR pada zaman itu. Tapi kan ini sudah lebih dari 20 tahun kita reformasi, mungkin kondisi politiknya sudah berubah, demokrasi sudah berubah, dan tuntutan zamannya sudah berubah. Anda melihat
seberapa relevan sih untuk isu ini mungkin bisa di-adjust atau bisa bicarakan kembali? Kalau menurut Ustadz Hal sendiri gimana? Ya, kalau ukurannya adalah MPR ya, kalau ukurannya adalah MPR, maka hampir nggak ada tuh anggota MPR atau pimpinan MPR yang bicarakan masalah ini. Jadi berarti relevansinya sangat rendah. Kalau ukurannya adalah survei, maka hampir seluruh lembaga survei menyatakan bahwa mereka tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden sampai 3 kali. Jadi kalau ukurannya konkret politik di MPR, tidak ada satupun, baik itu PDIP pun tidak pernah bicarakan hal ini gitu. Dan berkali-kali wakil ketua di MPR dari PDIP Pak Ahmad Basarah menyatakan bahwa bagi PDIP, dan itu juga disampaikan oleh sekjen PDIP Pak sekjen PDIP bahwa Mas Hasto Kristianto gitu ya, bahwa bagi PDIP 2 masa jabatan itu sudah cukup, sudah benar, tegak lurus dengan konstitusi, dan bisa Anda bayangkan kalau PDIP sudah menyatakan demikian, dan yang lain-lain juga memang tidak ada satupun ya, baik partai politik maupun anggota MPR, termasuk juga anggota DPD yang mengusulkan hal ini. Anggota DPD atau pimpinan DPD yang mereka usulkan lagi-lagi adalah perubahan presidensial threshold dari 20% menjadi 0%. Jadi itulah yang ada di MPR ya. Kalau di MPR sekali lagi ini tidak ada yang bicarakan, berarti tidak ada urgensinya. Dan di tingkat publik kalau ukurannya adalah survei, maka hampir seluruh lembaga survei menyampaikan bahwa mayoritasnya tidak menghendaki perpanjangan masa jabatan presiden. Baik. Nah, sebelum ke Mr. Q lagi, Mas Mr. Q ya. Ustadz Ha, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Apa konsekuensi politik dan demokrasi dan konstitusional tentang atau akibat dari kalau misalnya 3 periode ini betul-betul bisa terjadi atau bergulir dan menjadi kenyataan? Apa konsekuensi politik, demokrasi, dan konstitusinya? Konsekuensi itu akan harus juga kita ukur secara rasionalitas konstitusi ya. Kalau tidak ada yang mengusulkan, kita ngapain juga bicara tentang konsekuensi gitu kan? Mengusulkan aja tidak ada satupun, tidak ada yang mengusulkan. Padahal untuk mengusulkan perubahan itu ada aturannya di pasal 37 itu jelas. Yang mengusulkan adalah anggota MPR. Mohon maaf, yang mengusulkan bukan Mas Kodari, juga bukan Mas Teguh gitu ya. Yang mengusulkan adalah anggota MPR. Jumlahnya bukan hanya 1, jumlahnya adalah sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR. Berapa itu? 237. Banyak orang mengatakan sekarang kan pendukung Pak Jokowi adalah hampir seluruh partai di DPR MPR. Itu peta sekarang. Peta tahun 2024 beda lagi. Sekarang semua sudah ngelus calon presidennya sendiri-sendiri. PDIP sudah punya calon presidennya, Golkar punya calon presidennya, Gerindra punya calon presidennya, PKB punya calon, PAN punya calon presiden. Jadi mereka sudah memikirkan untuk bagaimana jagonya atau babonnya gitu ya. Karena ada yang perempuan, jadi kalau perempuan kan nggak bisa kita bilang jago kan, kalau perempuan ya babon. Kalau kemudian calon presiden dari masing-masing partai, baik laki-laki maupun perempuan, seluruh partai sudah ngelus-elus ya, sudah mengajukan. Kalau begitu maka ya korelatiflah dengan apa yang terjadi di MPR. Tidak ada satupun partai yang mengusulkan perubahan pasal 7. Karena masing-masing partai sudah mempunyai calon presiden atau calon wakil presiden dan sudah memikirkan tentang bagaimana 2024 nanti akan dikerjakan. Dan itu lihat di DPR juga, Mas. Di DPR lagi-lagi sudah disepakati untuk pemilu tetap tahun 2024. Itu artinya tidak ada perpanjangan tahun masa jabatan presiden. Dan nomor 2 disepakati bahwa undang-undang tentang pemilu tidak berubah dari tahun 2017. Itu artinya adalah Pilpres akan diselenggarakan tahun 2024 dengan presidensial threshold 20%. Itu yang disepakati, sekalipun PKS menolak tentang presidensial threshold 20%. Baik. Kalau sinyal dari anggota parlemen sendiri tidak ada, kalau kata Ustadz Ha tadi, dari Merdeka Utara kira-kira sempat dibicarakan nggak? Atau ada sinyal-sinyal khusus gitu nggak Ustadz Ha? Kira-kira soal isu ini. Mereka bukan hanya memberikan sinyal, pernyataan tegas dari Pak Jokowi berkali-kali disampaikan dan diulangi berkali-kali juga sama Mas Fajrul Rahman yang sekarang menjadi duta besar. Mungkin gara-gara beliau berani menyampaikan pernyataan Pak Presiden inilah karenanya beliau diberikan reward menjadi duta besar gitu ya. Bahwa Pak Jokowi menegaskan bahwa tegak lurus dengan konstitusi, tidak pernah menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden, 2 kali itulah amanat konstitusi. Dan bahkan kan dia mengatakan itu, mohon maaf Pak Kodari pasti masih ingat, kata Pak Jokowi yang mengusulkan tiga periode itu adalah 3 kemungkinan. 1 cari muka, 2 menampar wajah beliau, nomor 3 adalah menjerumuskan. Tapi Pak di lapangan waktu Pak Jokowi itu kunjungan ke daerah, misalnya di NTT, begitu ada yang teriak, Pak 3 periode Pak, itu Pak Jokowinya berhenti. Lalu kemudian dipanggil, lalu dikasih jaket.
Menurut saya sih ya karena ini orang Jawa ya jangan langsung bicara yang harfiah lah, gitu loh ya. Yang keluar dari mulut. Kalau memang nggak setuju, apa mungkin dipanggil lalu dikasih jaket? Justru ya, pokoknya kalau tafsir yang lain ya, yang lain boleh kan, gitu. Kalau Anda orang Jawa, Anda paham. Saya orang Jawa, Mas. Iya Pak, saya sebaliknya mengatakan begini, Pak Fajrul itu ditaruh jadi duta besar supaya jangan ngomong lagi, Pak. Ya, kalau Bapak bilang tadi itu, saya bilang jangan ngomong lagi. Iya, justru dikasih ke sana karena beliau aktif 98 supaya jangan mengalami konflik gitu. Ya itu namanya tafsir jalan lain daripada Pak Kodari. Iyalah. Tapi yang jelas kalau saya orang Jawa ya, saya orang Jawa. Pak Jokowi orang Solo, saya orang Prambanan. Iya. Tafsir orang Jawa, kalau di kasus di NTT itu justru beliau malah memberikan jaket itu sebagai penegasan bahwa sudah Anda jangan ngomong, saya tidak pernah menginginkan hal itu. Itu tafsir orang Jawa. Tidak sepakat. Jadi kalau orang Jawa ya nafsirkan orang Jawa, jangan orang Jawa ditafsirkan sama lembaga survei gitu. Lembaga survei ini memang tugasnya menafsir-nafsir. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas perbincangannya, waktunya, mudah-mudahan ini memberikan perspektif. Jadi kalau Mr. Q mau memperjuangkan ide ini silakan ke Mahkamah Konstitusi seperti kawan-kawan. Silakan juga ke MPR, hubungi anggota MPR supaya mendapat dukungan. Sayangnya sampai hari ini belum ada satupun anggota MPR yang mendukung. Nah, kita tanya Mr. Q ini, apakah sebenarnya ide ini idenya Mr. Q aja atau sebenarnya banyak juga sebenarnya di dalam banyak, lebih gede dari PKS. Ustadz Ha, terima kasih banyak. 5 kali lipat dari PKS. Oke, terima kasih Ustadz Ha atas waktunya. Nah, saya mau ke Mr. Q. Mr. Q ini tadi kita sudah mendengarkan secara konstitusi dan macam-macam. Ide ini gimana, Mr. Q? Sengaja saya jawab terakhir tadi supaya ada ramenya kan begitu. Karena dari tadi Pak Henry ngomong terus kan datar lah, nggak menarik gitu. Tapi kan saya menghormati, kasih waktu kepada beliau. Kalau nanti saya jawab kan nggak selesai nanti beliau kan begitu kan. Kapan ngomongnya nanti beliau ngomong gitu. Gimana, Mr. Q? Ide ini tadi kalau kita lihat dukungan di parlemen nggak ada, di survei juga nggak ada. Ini Mr. Q melihatnya seperti apa? Pertama kan begini, kalau saya kan tentu melihat situasi dan kondisi. Nah, situasi dan kondisi ini Bang Teguh, kalau beda orang ya beda analisa juga gitu. Kalau saya kan melihat pengalaman, balik lagi ya, ini kan saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa politik kita sampai pada satu titik di mana 2014-2019 itu mengalami katakanlah akselerasi polarisasi sedemikian rupa sehingga ini trajektorinya ini 2024 ini akan sangat keras begitu dan ya melibatkan isu primordial di mana isu primordial itu juga makin menguat bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Francis Fukuyama menulis buku namanya judulnya Identity begitu ya. Lalu saya tahun 2000 itu baca buku From Voting to Violence yang di dalamnya itu ya bagaimana pemilu itu yang harusnya menjadi ajang demokrasi kemudian menjadi ajang pertumpahan darah kan begitu. Jadi saya khawatir sekali bahwa perkembangan internet berkombinasi dengan politik identitas akan melahirkan situasi yang tidak terkendali sedemikian rupa terjadi konflik yang bukan hanya bersifat lokal, bersifat terbatas, tapi katakanlah meluas dan itu mengancam eksistensi katakanlah Indonesia. Makanya kemudian ya saya melontarkan gagasan bahwa Pak Jokowi itu dan Pak Prabowo maju berpasangan sedemikian rupa sehingga nanti ya berhadapan dengan kota kosong ya. Ini kan matematika politiknya itu kan partai yang sekarang mendukung pemerintah itu kira-kira sekitar 82%. 471 kursi, maka kemudian nanti ya calon itu cuma satu, karena kan syarat pencalonan menurut undang-undang adalah 20% kursi, ya, dan karena tidak sampai 20% di luar pemerintahan, maka kemudian ya ini nanti berhadapan dengan kota kosong, dan kalau itu kota kosong, pasti akan sangat mengurangi intensitas di lapangan, apalagi dua orang yang selama ini dalam tanda kutip menjadi calon itu bergabung, kira-kira begitu. Tapi itu baru pikiran dari saya. Nah, teman-teman yang lain atau orang-orang lain kan punya berbagai macam ide dan gagasan ya tentang misalnya kenapa Pak Jokowi perlu dikasih kesempatan untuk periode ketiga begitu. Dan sebetulnya kalau kita bicara perpanjangan masa jabatan ini sekarang ada dua varian gagasan. Pertama itu adalah 3 periode. Jadi konstitusinya itu harus dibuka, bukan cuma 2 tapi bisa 3 gitu. Dan saya koreksi Pak HNW,
tidak mungkin saya ke MK karena MK itu tidak bisa mengubah konstitusi dia. Dia itu penjaga konstitusi. Oke. Nah, dia menguji undang-undang terhadap konstitusi. Ya, apakah jadi dia bertentangan hanya apa enggak dengan konstitusi ya? menguji produk perundang-undangan yang di bawah konstitusi itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Misalnya nih, ya PT Presidential Threshold 20% itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi gitu. Sejauh ini 13 kali dimohonkan, melibatkan 19 pihak ya. Dan ini kemarin ini atau sedang dimohonkan lagi oleh 3 pihak, Pak Gatot Nurmantio, lalu kemudian Bustami Zainuddin dari DPD, kemudian Ferry Juliantono dari Gerindra, Afdeling B, ya. Afdeling B nanti saya diskusi kalau memang ada waktunya. Karena kalau bicara yang misalnya kayak Pak Sekjen Ahmad Mujani kan nggak menolak gitu, 20% itu, ya saya memprediksi akan gagal gitu loh. Satu, ini karena apa? Karena semua argumentasi sudah pernah diajukan, nggak ada argumentasi baru. Kemudian hakim konstitusinya boleh dibilang dari 2017 ini diuji berulang kali itu mayoritas sama orangnya gitu ya. Cuman ganti 2, Maria Farida diganti dengan Eni Nurbaningsih dan Pak Dewa Palguna diganti dengan Daniel Yusmik. Dan saya katakan bahwa ini sebetulnya ya ganti orang, ganti wilayah, tapi ideologinya saya kira sama gitu ya. Jadi nggak akan ada pikiran baru begitu. Dan celakanya dalam tanda kutip kemarin ada salah satu diskusi saya bilang, ini Pak Gatot, Pak Ferry, Pak Bustami Zainuddin, ini pengacaranya itu satu orang namanya Refli Harun. Salah saya bilang. Ini Panglima TNI melakukan kesalahan taktikal di lapangan. Loh ya iyalah. Ini kan pemohon 3 orang, pengacaranya 1. Ya argumentasinya ya 1 itu ya Refli Harun gitu. Dan jadi itu sudah diketahui publik ya. Iya, dan saya bilang harusnya Pak Gatot mungkin dengan Pak Refli. Kemarin ada Irman Putra Sidin, dia bilang misalnya Bustami Zainuddin Putra atau satu lagi dengan siapa. Jadi ada 3 argumentasi gitu loh. Jadi ya dengan itu saya prediksi akan gagal. Nah, jadi kembali kalau ke saya masa pribadi, presiden. Saya mengatakan bahwa 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan, entah dia 2 tahun, 3 tahun, itu dia harus dengan mengubah konstitusi gitu loh. Karena ada tafsir juga bahwa perpanjangan itu ya tidak memerlukan perubahan di konstitusi. Berarti jalurnya bukan di MK, tapi lewat perjuangan di parlemen ya? Lewat di parlemen gitu. Saya nggak tahu kalau misalnya yang mengeluarkan atau mengusung gagasan perpanjangan masa jabatan itu kemudian akan mendorong gagasan ini di DPR ya sebagai pihak yang bersama dengan eksekutif melakukan perubahan undang-undang, tetapi menurut saya tetap harus ke Mahkamah Konstitusi gitu. Tetap harus ke parlemen. MPR itu ada 2 lembaga, DPR dan DPD gitu. Ya saya sendiri ya dakwanya terus ke masyarakat gitu. Karena saya yakin ya kalau masyarakatnya udah mendukung, maka MPR-nya nanti akan semakin lama dakwah Anda semakin banyak umat Anda, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Per hari ini Anda sudah mendapatkan dukungan 25 provinsi dan lebih dari 110 kabupaten kota. Artinya apa? Artinya dakwah ini yang mengikuti sangat banyak. Pengikutnya 80 juta lebih gede dari PKS. 80 juta. Hati-hati. Artinya ini suara rakyat, kebutuhannya ada secara global. Secara dukungan publik sudah dikuantifisir tadi sama. Itu 80 juta itu 4 kali PKI itu 65 itu. Bayang itu. PKS lewat, PKI lewat. Bayang itu dampaknya tuh. Tapi begini, saya pikir kalau 3 periode sebagai sebuah wacana ya sah-sah saja. Tadi juga Ustadz Hal sudah mengatakan ini tidak ditabukan begitu. Memang fakta politiknya kan tidak dibicarakan sama sekali oleh siapapun, bahkan oleh pihak-pihak yang katanya mungkin berkepentingan ya, karena mereka juga sudah punya kepentingan yang lain menuju 2024. Masing-masing punya jago-jago sendiri. Nah kalau saya begini, saya malah mendengar dari sumber yang sangat A1. Ini kalau wartawan tuh pasti gitu kan. Ada A1-nya nih pasti. Sangat A1 kalau ini. Tidak terbantahkan, karena Pak Jokowi justru sedang sibuk mempersiapkan museum tahun 2024. Karena beliau sudah ingin menyelesaikan
masa baktinya di tahun itu lah, dengan baik. SBY ya, bikin betul. museum di mana? Dan, Pacitan. dan sekarang sedang kumpul-kumpul semua regalia, semua sertifikat, semua penghargaan yang dimiliki oleh beliau. Jadi saya pikir Pak Jokowi sendiri pun yang sedang diperjuangkan untuk berduet dengan Prabowo tidak punya keinginan untuk maju. Jangan-jangan museumnya direncanakan dibangun 2027. Nah itu satu. Tapi begini, saya tertarik untuk mengomentari tentang premis-premis yang dibangun oleh Mr. Q tadi. Gimana? Ya mengenai misalnya politik identitas yang semakin panas gitu, yang dia kawin-mawin dengan revolusi digital kita misalnya. Saya pikir beginilah, kita dulu sering bicara di studio soal begini. Saya punya tesis yang barangkali Mr. B ini juga cukup ingat gitu. Saya selalu mengatakan bahwa dalam alam pikiran orang Melayu seperti kita ini, ya. Teguhnya nih teguh mana nih? Teguh Jawa Tengah, apa teguh Sumatera Utara, atau teguh Kalimantan? Teguh Melayu. Ini teguh Indonesia, teguh Melayu hari ini. Teguh Melayu. Jadi alam pikirannya itu biduk lalu kiambang bertahu. Jadi kompetisi politik itu sesuatu yang penting untuk diikuti, untuk dimenangkan, tetapi juga kekalahan dalam kompetisi politik itu tidak membuat semua bentuk silaturahmi sosial menjadi bubar ya. Jadi misalnya kita lihatlah fenomena bergabungnya Prabowo dalam pemerintahan Jokowi ini juga memperlihatkan bahwa tidak ada itu politik identitas, tidak ada itu kemarahan yang kemudian menjadi dendam kesumat di akar rumput kita. Karena seni kompromi di Republik kita ini cukup cair. Jadi nggak usah khawatir ya bahwa terjadi pertempuran di media sosial misalnya. Kalau menurut saya justru media sosial itu adalah sebuah tempat untuk radikalisasi. Lo kalau kalau dibikin meme ini menarik nih kayak Pak Mahfud ini. Gue nggak mau lanjut, gue berhenti. Ya. Mending stop. Jadi mengurangi radikalisasi dari perbedaan politik itu gitu. Kalau kita lihat, justru saya pikir akan berbahaya kalau misalnya sosial media kita diam-diam aja, tidak terjadi perang buzzer, tidak terjadi pertempuran residu dari katakanlah kampret dan cebong ya, kemudian melahirkan kadrun dan apalagi varian barunya gitu. Justru saya pikir dengan adanya media sosial yang cukup terbuka itu, walaupun kuping kita sakit. Nah, tapi kenapa kuping kita sakit? Kenapa mata kita, hati kita sakit dan kita baper? Karena kita ngikutin. Kalau kita tidak mengikuti, tadi kan Ustadz H sudah mengatakan di parlemen tidak ada satu orang pimpinan partai besar pun yang merasa penting untuk membicarakan soal ini, karena masing-masing sekarang sudah tertarik untuk membahas apa yang akan mereka dapatkan dalam kontestasi di tahun 2024. Jadi saya pikir itu faktanya, dan premis-premisnya nggak usah terlalu berburuk sangka pada bangsa sendiri. Nggak ada kejadian itu orang bermusuhan lama sekali kemudian. Enggak lah, Indonesia ini bukan cuma partai politik isinya, ada ormas-ormas juga, ada kelompok-kelompok cendekia juga. Dan kita berdiskusi ini kan bukan baru 2 bulan terakhir, atau bukan baru 2019 atau 2014. Sejak 1998 kita nyusun aksi saja sudah berdebat. Ya, siapa yang mau jadi korlap, siapa yang mau jadi ini, siapa yang membacakan statement. Jadi kita yang ada hari ini saya pikir terbiasa dengan perbedaan itu, dan kita sudah kadung di Indonesiakan sejak kita lahir. Sehingga tidak ada yang lebih indah bagi kita kecuali Indonesia ini. Nggak akan ada itu. Jadi premis-premis itu saya kira nggak kejadian itu, Mr. Q. Maka dengan demikian, walaupun 3 periode itu, walaupun perpanjangan masa jabatan itu sesuatu yang boleh saja diperbincangkan, tetapi tidak ada alasan ideal yang membuat itu jadinya harus kita lakukan gitu. Ya, karena memang juga yang kita butuhkan untuk itu ya tadi itu pergerakan partai-partai politik tidak ada. Lah Mbak Puan mau kemana kalau misalnya ini dipaksakan ya. Dan saya pikir Prabowo juga tersinggung dong kalau dia disuruh jadi wakilnya Jokowi, ya kan? Lain cerita kalau misalnya. Tapi kan jadi menterinya aja mau. bukan. Jadi menterinya karena dia melihat lu cuma 2 periode. Tapi barangkali kalau mau diganti posisinya ya Prabowo Jokowi. Nah barangkali itu tidak masalah. Meskipun secara konstitusi juga nggak boleh kan? Tidak ada masalah. Harus ada amandemen lagi. Itu tidak masalah. Kalau Prabowo Jokowi nggak ada masalah. Yang masalah itu kan Jokowi. Tapi kalau Jokowi Prabowo jadi wakil presiden nggak masalah. Iya nggak ada masalah. Nah ini boleh dipikirkan tadi oleh. Nggak masalah secara konstitusi. Tapi Bu Mega yang nggak mau. Karena nanti yang juara Gerindra. Emang yang ini mau. Tapi ini tadi kalau menggunakan. Kan saya mengatakan kalau dengan begini skenario
realnya PDI nomor 1 lagi. Nah, kalau misalnya mau begitu, Prabowo Jokowi, Prabowo R1 Jokowi RI2, nah itu boleh dicoba. Nah, tapi nanti bayangan saya pengusung paket ini adalah Gerindra Afdeling A gitu, kan gitu. Karena PDIP-nya pasti akan sibuk dengan komposisi yang lain. Feeling saya. Nanti kita bicara matematikanya, tapi kita bicara prinsipil tadi. Politik identitas yang membelah, kita perlu adanya persatuan. Ini sudah nyaman, harus dilanjutkan lagi supaya tidak lagi terpolarisasi dengan cebong kampret. Nah, itu Mr. T gimana? Nanti sebelum nanti dijawab lagi oleh Mr. Q. Enggak, saya tidak. Itu terjadi. Itu hal prinsipil yang tadi Mr. Q katakan. Diskusi itu terjadi, tapi itu sesuatu yang dia hanya ada di pucuk-pucuk saja. Dan dia rame karena ya diseminasinya. Coba, berapa banyak orang yang betul-betul terlibat di situ? Industri nggak itu? Itu kan industri juga. Berapa banyak orang yang mau menggunakan identitas aslinya di balik akun-akun Twitter mereka itu? Nggak terjadi. Jadi mau saya tidak substansial. Jadi fata morgana saja ya, menurut saya yang begitu. ada di... Coba namanya berubah. Kita kan lihat itu industri. Itu orang-orang yang digerakkan, itu mesin yang digerakkan, mungkin 1 orang adminnya. Ya, dan kakak pembinanya kan yang menggerakkan itu. Dan kakak pembinanya banyak. Begitu jadi kakak tidak tunggal ya. Begitu kakak pembina 1 dan kakak pembina 2 berkompromi untuk yang lain, bubar barisan, isunya belok lagi. Jadi maksud saya, ya tadi istilahnya ilusi ya. Ya halusinasi juga itu. Mr. Q, gimana Mr. Q? Ya gampang aja bahwa ini kan pemikiran, premis, trajektori, kalau orang berbeda itu kan ya biasa. Ya mungkin pendekatan saya konservatif begitu ya. Misalnya kayak ya geser dikit ya. Kayak soal PPKM 3 dicabut dari Nataru ini ya saya nggak setuju. Saya terbuka menyatakan di media nggak setuju gitu. Karena pendekatan saya ya pertama kan gini, pemerintah bilang kan Omikron belum ada. Ya saya bilang nggak ketemu aja kali di dalam. Ternyata kan beberapa hari kemudian Omikron kan ada, itu satu. Yang kedua, serologi sudah 91%. Iya, 91%. Tapi kan bukan berarti nggak bisa tertular. Kalau kasusnya melonjak, walaupun ringan, repot juga gitu. Ya, yang ketiga, ya apa sih salahnya, apa sih masalahnya kalau misalnya PPKM 1 minggu gitu ya, atau 10 hari. Berapa sih kerugian ekonomi yang itu pun ya istilahnya kan loss of opportunity gitu ya, potensial loss-nya itu berapa? Ya berapa? 5 triliun, 6 triliun. Ya nanti kalau misalnya terjadi kasus melonjak kan selain repot ada yang meninggal lalu keluar duit juga triliunan. Kira-kira saya begitulah, lebih baik mencegah sesuatu yang berbahaya itu terjadi daripada mudaratnya bagi politik kita, mudaratnya bagi demokrasi kita apa? Terus saya lanjutin lagi lanjutin lagi. Jadi pertama, menurut saya sih gini, kita nggak bisa lihat hanya di permukaan ya atau di atas, tapi justru yang di bawah gitu. Pak Teguh ini kan temannya kan di atas semua sudah. Dia nggak lihat di bawah tuh kelahi kan. Misalnya waktu Ahok ya, itu ada nenek meninggal, jangan disolatkan. Itu jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng. Itu wajah masyarakat kita. Iya. Wajah polarisasi di bawah. Di grup WA. Bukan di Twitter saya gitu ya. Saya cerita aja dulu. Ya, nanti bisa dibantah. Di WA grup kan kelahi, ribut, akhirnya pecah bikin WA grup yang lain. Itu ilusi atau nyata tuh? Nyata, ini kejadian 2019. Orang betul ya? Orang betul. Bukan buzzer ya? Iya, di WA grup saya nggak ngomongin Twitter ya. Beliau kan ngomong Twitter gitu loh. Kalau di WA tuh ya memang orang-orang nyata gitu loh. Kan di situ kita kan grup pertemanan SMP, SMA gitu. Keluarga. Iya, keluarga. Terus kemudian suami istri kelahi segala macem. Dan ya jangan lupa, kita sudah menyaksikan fenomena di Amerika Serikat 2020. Bagaimana pembelahan itu dan dengan menggunakan medsos, akhirnya massa betul-betul bergerak kok. Apa pernah di Amerika itu yang namanya orang kelahi gara-gara pemilu? Nggak pernah, bos. Nggak pernah. Pemilu itu presiden kalah, MK belum keluar, keputusan resmi KPU belum keluar, udah dia kasih pidato konsesi. Loh kemarin nggak ada pidato konsesinya gitu loh. Yang mati tuh 5, Amerika mati 5. Capitol Hill diduduki ya. Iya. Bisakah itu terjadi di Indonesia? Sangat bisa. Amerika aja yang tradisi demokrasinya, politiknya 200 tahun bisa. Artinya jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Gejala-gejala kecil saya tambahin lagi. Ini informasi setengah ya, A setengah bukan A1. Beliau ini A setengah. A1. Ya. Kalau A1 itu rahasia wartawan tapi agak banyak yang tahu. Ini A setengah. Yang tahu dikit banget. Kita jadi tahu setelah ini. 2014 itu masa pendukung Prabowo itu sudah konsolidasi mau mengepung MPR membatalkan pelantikan.
untung-untung informasi itu kemudian direspon dengan cara yang pas. Ya, di mana Pak Jokowi datang ke Abu Rizal Bakri, minta dipertemukan, dibukakan akses ke Prabowo. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Prabowo. Oh, jadi Pak Ical yang menghubungkan tuh, Bang? Ini intinya begini, intinya sebelum ke Pak Prabowo masuk lewat Pak Ical dulu. Kan calon Perdana Menteri pada waktu itu. Kalau langsung mungkin belum bisa kan begitu kan. Tapi intinya adalah berhasil diterima oleh Pak Prabowo, komunikasi terjadi, dan ini tambahin lagi. Asprapat. Iya, Asprapat. Makin banyak lagi yang nggak tahu bahwa sesungguhnya calon wakil presiden pertama bagi Jokowi itu namanya Hatta Rajasa. Ini 2014 ya, bukan 2019 ya? Iya. Tapi karena nggak jadi, akhirnya Pak Hatta kepada Prabowo. Nah, Pak Hatta punya hubungan yang baik dengan Pak Jokowi, dengan Ibu Mega, dan yang lain-lain. Sehingga Pak Hatta nggak ikut-ikutan ngomporin. Bahkan ikut menenangkan, ikut menurunkan tensi. Artinya dengan konteks hari ini semacam apa? itu belum tentu terjadi lagi nanti di 2024. Kita ini masih beruntung bahwa ya nasib ya waktu masih berpihak kepada kita. Apa iya nanti calon yang akan datang itu seperti Pak Jokowi? Ada kedekatan seperti Pak Hatta gitu loh. Dan jangan main-main sama ketersinggungan. Emang yang kejadian di Ambon itu, Kelahi itu, yang orang berdarah-darah itu gara-gara apa sih? Bukannya elit-elit ini akrab kompromi? Loh iya, tapi yang Kelahi di Ambon itu elit apa masyarakat? Masyarakat di bawah, bos, di terminal, bos. Ketersinggungan di terminal itu bukan tidak mungkin terjadi nanti di media sosial yang kemudian bertransformasi menjadi perkelahian di lapangan. Mr. T, ini gejala-gejala awal yang sudah kasat mata, bukan cuma kita lihat di Twitter ini orang. Kalau sudah jadi Surya mau ngomong apa lu? Wah, gitu buru-buru podcast. Surya, jadi hampir bisa jadi Surya kita bareng ini. Afghanistan juga boleh. 27 kali ganti bendera. Gimana Mr. T? Ya, kalau Dangerous ini barang. Tadi cerita yang setengah seperempat tadi itu justru mengkonfirmasi ya bahwa terlalu banyak kakak pembina ya dalam akar konflik di tengah masyarakat kita. Yang saya buka kakak pembina ini jadinya ya termasuk orang-orang itu semua, elit-elit itu. Sehingga arah perdebatan publik ini ya memang tergantung pada kompromi di tingkat elit. Ini bukan persoalan saya tidak mau melihat ke bawah. Saya juga lihat lah di WhatsApp keluarga apa segala macam terjadi itu. Nah, tetapi biasanya ada yang keluar grup itu bukan karena ansih itu saja, bukan karena mereka waktu SMA mungkin pernah rebutan cewek lah, pernah kasus lain lah. Nah, jadi dia cuma triggering doang, nggak substansial. Jadi wah dulu ini gitu-gitu. Jadi kalau WhatsApp keluarga, kalau persoalan begini. Nah, ini kita duduk bersebelah-sebelah kagak ada masalah. Dengan Om B, ya kan nggak ada masalah kita semua. Tapi kalau dicek sebetulnya kan barangkali pilihan-pilihan politik berbeda semua kan gitu. Dulu dan sekarang dan mungkin juga nanti. Tapi bagi orang Indonesia terlalu banyak warung kopi, ya kan, terlalu banyak pohon rindang tempat orang nongkrong di bawah. Tukang parkir di depan tuh, coba lu cek apa pilihan politik mereka. Mungkin beda. Bunuh-bunuhan nggak itu? Kagak ada. Yang ada mobil masuk, lu tahan di sini, gua tahan di situ. Beres dia. Gitu dan pasca bergabungnya Prabowo dan Jokowi. Dan sebetulnya sebentar. Sebetulnya urusan Prabowo masuk ke dalam kabinet Jokowi itu juga bukan sesuatu yang istimewa. Tanpa mereka pun itulah alam kita. Coba, itulah alam kita. Zaman Orde Baru pun itulah alam kita. Berapa banyak keluarga pegawai negeri yang diwajibkan untuk mendukung Golkar misalnya, sebetulnya di balik pintu dia tidak mendukung Golkar. Dan berapa banyak tetangga mereka yang punya kaitan dengan keluarga PKI misalnya tidak juga mendukung Golkar, tetapi tidak terjadi perkelahian gitu loh. Jadi maksud saya ini sudah Indonesia banget. Dan kita punya cara-cara yang lebih demokratis untuk mengatasi ini penting ya. Ini penting karena ini premis. Nah, karena ini premis, ini adalah hal yang paling mendasar yang digunakan oleh Mr. Q untuk menjustifikasi pilihan-pilihan politiknya tentang kampanye 3 periode Jokowi tadi. Ya, kecuali kalau tadi itu mau bilang Prabowo lu bawa Jokowi sebagai wakil presiden. Kalau menurut Anda, Mr. Q ini betul-betul pengen karena premisnya dia itu atau ada bau amis lain dari Enggak lah, Mr. Q ini kan dia ingin bahwa ini jadi sebuah kebenaran diterima orang. Terus apalagi rasionalisasinya ya? Dia bawalah ini kita bisa jadi Suriah, kita bisa jadi Afghanistan. Saya ini ahli Suriah, saya ini ahli Afghanistan. Itu kondisinya berbeda banget. Tapi kita di sini kan tidak untuk bicara soal itu gitu loh. Jadi ya sudahlah, soal negara lain gonta-ganti bendera sekian kali itu nggak ada kaitannya sama kita gitu loh. Jadi maksud saya ini kan soal premis.
Kalau premisnya ini berhasil disadarkan, maka kampanye itu juga akan berhenti. Puluhan juta, ada 25 provinsi Mr. Q ya yang punya dukungan dari masyarakat real di bawah. Nah, itu Anda lihat artinya kan kesadaran yang dibangun oleh Mr. Q ini juga menjadi kesadaran publik at least Yang 10, 20, 30 juta orang. Nggak usah 80 juta, nggak usah lah. 100.000 orang aja kasih lihat, atau 1.000 orang aja kasih lihat manusianya. One ID, one address. Nggak ada. Ya kan, kok cuma ngomong, semua orang kan bisa bilang, Mr. B ini dia kan punya. Mr. Q gimana? Survei, kan teman-teman yang survei, bukan saya yang survei. Ada survei betul barangnya? Ada, itu indikator segala macam ya, SMRC itu kan teman-teman yang survei, bertanya kepada mereka. Ya namanya survei kan nggak bisa 100.000 enggak, respondennya 1.200 kok. Tapi 1.200 ini tapi mewakili secara metodologi menggambarkan yang 200 juta kan begitu. Itu kan udah terbukti berulang kali. Kalau beliau nggak percaya bukan salah saya lagi. Artinya itu kembali ke hal prinsipil survei ya. Iya. Oke, tapi Mr. Q kan ini banyak yang menganggap bahwa aktivis pro demokrasi ini menyalahi amanat reformasi, punya dampak buruk bagi demokrasi kita dan ya power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kalau makin lama bertahan, berarti potensi corruptnya juga besar. Ya, ada hal seperti kan, itu, Mr. Q. Pertama begini, itu kan juga premis juga. Kita ini kan semua berangkat dari premis. Kan balik lagi juga kepada orangnya, kan begitu kan? Jadi balik lagi kepada orangnya. Ya pertama kan ini bukan tanpa batasan, tapi 3 periode begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sebetulnya kan kita menyusun strategi kebijakan publik ya, atau kebijakan publik secara umum, mau itu dia pada level konstitusi, level undang-undang, level yang lebih rendah, itu kan mau menyelesaikan masalah gitu. Nah kalau saya, masalahnya kan yang buat saya kelihatan itu ancaman polarisasi, bukan ancaman yang lain gitu. Kalau teman-teman yang menolak karena punya asumsi atau premis masalahnya bukan polarisasi tetapi yang lain gitu, dan karena itu kemudian punya rekomendasi yang lain, ya wajar-wajar aja gitu kan. Kita kan berdasarkan tapi bergabungnya Jokowi Prabowo ke dalam satu pemerintahan sekarang itu menyelesaikan, kalau dianggap menurut saya sangat membantu, dan sebetulnya adalah cukup baik dan sebetulnya adalah satu pesan dan satu bukti bahwa memang kalau beliau ini berdua bergabung ini, Indonesia menjadi lebih baik gitu loh. Bayangkan kalau misalnya Prabowo tidak dalam pemerintahan di saat COVID seperti ini, menurut saya itu blessing in disguise bahwa beliau masuk ke dalam lalu ada COVID. Bayangkan kalau Prabowo di luar, lalu oleh siapa pembisiknya gitu, Pak Prabowo tolak vaksin. Alangkah sulitnya kita melakukan vaksinasi, kita mengelola COVID ini. Bahkan lebih jauh lagi kemudian ada yang meradikalisasi beliau, Pak, ini perintahkan kepada seluruh Gerindra di seluruh Indonesia untuk pidato lah Pak Prabowo di situ kepada kader organisasi Gerindra seluruh Indonesia, baik di eksekutif maupun di legislatif, tolak vaksin. Bisa dan puluhan juta. Mengapa tidak? Iya, mengapa tidak? Jadi ini berkah. Dan kalau itu terjadi, maka kita nggak bisa duduk di sini sekarang ini. Menurut saya itu bukti yang sangat nyata. Saya mau ke Mr. T. Ini kita bicara, kita bicara premis sudah selesai. Kita sepakat untuk tidak sepakat untuk bicara premis. Tapi kita bicara matematika politik. Ini ide yang kenapa rame dan running idenya, karena memang dia sebagian orang berpikir, wah paten juga barang ini mungkin ya, dan mungkin secara politik mungkin juga barang ini bisa approve gitu. Nah, secara matematika nih Mr. T, Anda lihat ide, saya nggak mau bilang ide yang cukup progresif ini dari Mr. Q ini mungkin nggak dimakan oleh, kan tadi mekanisme konstitusi lewat parlemen. Mr. T gimana lihatnya? Apa tuh? Apa yang mau dilihat? Seberapa mungkin, ya premis bisa bisa masing-masing. Seberapa mungkin ide radikal dari Mr. Q ini bisa apply dalam politik kita, bisa jalan dengan kekuatan parlemen dan dukungan parlemen dengan komposisi saat ini? Nggak, kita lihatlah ya, kemarin itu kubu PMP, Puan Maharani Presiden sudah declare. Sebelumnya Ganjar sudah declare di banyak kota. Ini ada lagi namanya Ganjaris gitu ya. Ini baru dari kubu Banteng nih, yang menurut saya adalah epicentrum dari semua kontestasi politik menuju 2024. Maksud saya epicentrum itu begini, kalau misalnya Mbak Mega atau PDIP sudah selesai dengan siapa yang akan mereka dorong di 2024, maka enak bagi Prabowo untuk menentukan sikap. Apakah dia kemudian mengajak Jokowi untuk menjadi wakil presidennya ya, karena misalnya dia yakin Jokowi punya banyak pengikut kan gitu ya, satu. Dan yang lain juga ya kan, misalnya
Bang Erlangga kan juga enak ngambil langkah nih. Kalau PDIP sudah clear ya, terus siapa lagi yang enak ngambil langkah? Semua. Ya, semuanya jadi enak. Semua jadi enak. Nah, tetapi persoalannya kan di PDIP ini belum terjadi. Belum terjadi penggumpalan keputusan itu. Mbak Mega masih nunggu-nunggu, masih lihat siapa yang lebih powerful antara Puan dan Ganjar. Bahkan juga siapa yang powerful di antara anak-anaknya misalnya. Tetapi once it is set it up, dan ini akan beres gitu. Semuanya akan menunggu. Nah, walaupun itu juga punya catatan ini, bahwa PDIP itu biasanya pemain di titik akhir. Dan kita juga harus ingat, PDIP juga bukan partai yang sungkan untuk memberikan dukungan pada jago lain. Ya, kita lihat misalnya waktu gubernur 2017 itu kan PDIP mendukung jago orang lain. Ahok di situ kan Golkar gitu ya. Jadi maksud saya bukan tidak mungkin itu juga akan dilakukan. Ahok Gerindra waktu itu. Gerindra. Golkar sudah Golkar. Oh iya, sudah Golkar. Bisa semua. Ya Ahok itu apa aja lah. Kecuali ada satu. Apa? PKS. Hah? Enggak. 3 huruf juga. Udah nggak usah sebut lah. Wah, ini jadi. Nah, jadi ya udah biar aja. Pemirsa PAN P3 Anda cumbukan sendiri lah, bisa PAN, bisa P3 macam-macam. Jadi artinya kalau tadi pertanyaannya kenapa ini tidak dibicarakan di parlemen, karena itu sekarang lebih menarik ya bagi kawan-kawan kita yang memang memegang mandat di partai-partai besar ini juga. Atau jangan-jangan di sudden death extra time akhirnya melihat komposisi ini semua deadlock, wah ide dari Mr. Q ini terima kasih juga barang ini untuk sustainable status quo. Terima kasih. The way I see it begitu. Ya kalau begitu kan Nanti berarti kita masih punya waktu sampai beberapa bulan menjelang 2024 berakhir kan gitu. Tapi kalau kita kan sedang bicara hari ini, kita nggak bicara nanti bulan Januari 2024. Jadi dalam konteks politik hari ini ide dari Mr. Q ini kurang relevan dan tidak dimakan oleh. Ya kan sudah dikonfirmasi tadi oleh laporan dari orang dalam. Dan gini juga. Merdeka Utara menurut Anda sure nggak dengan ide? Tadi saya sudah bilang itu keinginan beliau sendiri mau bikin museum itu. Karena saya termasuk orang yang dihubungi untuk membantu itu selesai. Nah ini jadi memang ini bukan lagi A1 sebetulnya. Bukan A1 lagi. A 0, berapa gitu. Udah rotring ini, udah rotring. Mr. Q, gimana Mr. Q? Jadi saya pikir tunggu dulu. Belum. Jadi lari deh ini, jadi lari. Apa tadi saya bilang? Jadi lari, udah lanjut. Dihubungi. Enggak. Intinya dalam konteks saat ini belum dimakan lah. Iya, ini belum dimakan. Oke. Jadi pertama begini mengenai partai-partai ya, sekali lagi balik lagi tergantung kepada asumsi, informasi, kalkulasi begitu. Buat saya ya PDI itu sekarang sebetulnya cukup dilematis ya. Ada Ganjar, popularitas tinggi, istilah saya calon presiden papan atas. Tapi kan juga ada Mbak Puan yang pengen jadi calon begitu. Tapi surveinya masih rendah. Nah itu juga nggak mudah sebetulnya. Kalau Bu Mega putuskan Ganjar, bagaimana dengan Puan? Anak sendiri kan begitu kan. Kalau diputuskan Puan, nanti kalah. Karena surveinya kan rendah kan begitu kan. Ya karena itulah kemudian akhirnya jalan tengah gitu, ya udah Pak Jokowi lagi. Kan begitu. Tapi Anda melihat roman-romannya presiden sure juga nggak dengan ide Anda? Kan saya kan udah bilang. Coba tanda-tanda alam apa Bang? Buat saya, ketika ada yang bilang 3 periode, lalu beliau samperin, beliau kasih jaket itu artinya beliau itu senang gitu. Tapi kan balik lagi, ya tergantung siapa yang lihat, pakai mata siapa. Tadi Pak Hidayat mengatakan, ya itu dipanggil supaya ya udahlah kamu jangan ngomong lagi, kan begitu, boleh-boleh aja. Soal Fajrul Rahman juga jadi duta besar, kata beliau dikasih reward karena sudah mengatakan yang keras. Tapi saya mengatakan biar Fajrul Rahman nggak kerepotan lagi gitu loh. Kalau jubir itu adalah Pak Teguh ya menyampaikan sekarang dubes itu beliau gitu. Itu kira-kira masalahnya beliau bukan jubir kan begitu. Nah, kadang-kadang lebih cocok juga jadi dubes Kazakhstan. Pak Teguh Insya Allah komisaris. Pak Teguh menyampaikan apa mungkin bisa beda lagi gitu loh. Jadi yang jelas begini, buat saya politik itu kan tidak linear kan. Siapa yang tahu bahwa Ma'ruf Amin itu jadi calon wakil presiden dan jadi calon presiden. Balik lagi seperti saya ceritakan, siapa mengira bahwa sesungguhnya calon wakil buat Pak Jokowi pertama itu adalah Hatta Rajasa. Begitu nggak jadi dengan Hatta, beliau dengan Prabowo kan begitu kan. Jadi buat saya semuanya itu adalah serba kemungkinan dan saya seperti pemain sepak bola saja. Ya pokoknya selama peluit belum ditiup saya
Terus? Ada bola kejar bola terus. Kejar Kemana? bola terus. Kejar bola terus gitu. Oke. Jadi ya kira-kira kalau dalam politik ini menjadi aktivis ini kombinasi antara Asnawi Mangku Alam udah ditekel-tekel orang lah, ada terus dia kejar bola, bolanya masih dapat, over goal kan begitu. Iya, benar-benar. Dengan keyakinan seorang pendeta. Iya. Dalam salah satu diskusi saya mengatakan saya ini misionaris, saya dakwah terus. Iya. Soal orang nggak percaya bahwa ada surga itu ya itu urusan yang saya dakwakan. Tapi tetap Pokoknya Anda, saya bilang Anda ada punya surga. umat, Anda punya umat sekarang Dan kan? saya punya umat kok. Iya. Iya. Oke. Soal cara membuktikannya itu beda-beda itu urusan yang lain lagi kan. Tapi saya yakin saya punya umat. Iya, dan itu bicara faith ya kan, Iya. faith susah diperdebatkan. Bahkan saya mengatakan begini, saya nggak malu mengatakan ini utopia. Ini utopia. Oke. Tapi ya siapa yang tidak hidup dengan utopia? Kita semua hidup dengan harapan. Kalau nggak punya harapan kita udah nggak bangun dari tempat tidur. Mantap. Oke, terakhir nih Mr. T dan Mr. Q, kita sudah sampai di ujung diskusi nggak kita. berasa ya? Nggak berasa nih Oh, ngomongin berasa. asik barang ini. Apa yang akan Mr. Q lakukan Ya. kepada para umat, kepada elit, dan juga Iya. saya yakin juga pasti meskipun nggak berani, orang pasti mungkin sedikit-sedikit, paten juga barang ini, gitu kan di belakang. Dakwah terus aja. Nggak, Oke. apa yang perlu mereka lakukan sebagai pendukung ide brilian dari Mr. Q ini, Iya. supaya apa yang dicita-citakan utopia ini bisa terwujud? Iya, terus sosialisasi ya, terus berdakwah gitu, dan sambil memanjatkan doa ora et labora, dan terus akan mendorong segala macam bentuk kampanye dan sosialisasi ke lapangan, ke masyarakat. Oke. Saya yakin gagasan itu ketika kuat dan dia mengena baik di hati dan pikiran orang, itu nanti akan bergerak dan akan berjalan sangat-sangat Oke. sangat jauh. Dan sekali lagi saya pemain sepak bola dan sedang menjadi seorang misionaris. Pesan Anda untuk umat Anda dan para elit yang mungkin Ya, setuju dengan tetap. Anda tapi tidak berani ngomong? Ya Persatuan Indonesia Jokowi Prabowo 2024. Nah, singkat barang itu. Mr. T, gimana caranya umat Anda, umat kita bisa mencegah ide gila dari Mr. Q ini? Ya, saya sama sekali tidak punya pretensi untuk mencegah ya. Saya juga Kata Anda berbahaya barang ini. bukan, dengar dulu. Kalau soal 3 periodenya itu, saya kan tadi udah bilang tidak dalam posisi untuk mencegah. Juga saya nggak punya umat. Tadi sebelum kita mulai kan kita ngobrol di atas. Ya. Kembali dalam alam pikiran orang Melayu ini, Raja Alim, raja disembah. Raja Lalim, raja disanggah. Jadi sebetulnya nggak ada urusan kekuasaan itu mau dibatasi juga gitu loh. Ya. Jadi itu nggak penting lah. Saya tidak akan ikut larut dalam perdebatan itu ya, karena batas-batas permainannya ada kan gitu. Ada lapangan sepak bolanya, ada aturan mainnya, ada wasit yang siap kasih kartu ini kartu itu. Nah, yang terus terang ketika ide ini muncul, kita di ruang redaksi menyaksikan Mr. Q menggunakan kaos yang tadi saya tanya, tapi ternyata ini bukan hari kaos itu. Yang saya soroti itu adalah premisnya. Karena premisnya ini barangkali kalau kita bicarakan bertiga di sini, disaksikan teman-teman, atau kita bicarakan di warung kopi di atas atau dimanapun, itu barangkali kita bisa nangkap ya key message-nya itu, pesan-pesan pentingnya. Dan tadi saya juga paham lah. Nah, tapi kalau misalnya wacana, narasi, ya keterbelahan yang kemudian merengsek menjadi konflik yang mematikan dan seterusnya, apalagi ada visualisasi yang sudah sama-sama disaksikan orang, itu dibawa ke tengah diskusi kita. Nah, menurut saya Mr. Q, Mr. B, ini bahaya. Nanti orang yang nggak ngerti urusan merasa, oh kalau begitu itulah jalan yang harus terjadi. Nah, ini yang menurut saya harus dari sekarang, kalau saya diajak untuk ditanya tadi apa yang mau saya lakukan, ya itu saja, bahwa situasinya nggak sama. Kita ini bukan Suriah, ya. Kita ini bukan Afghanistan. Kita ini bukan Libya, ya. Mohon maaf, saya kan, ya gitulah ya. Jadi mau saya ini bisa ahli hubungan internasional bicarakan gitu ya. Jadi ya oke-oke aja. Saya sih mengapresiasi semua usulan, semua gagasan. Selagi itu diperjuangkan di ruang publik, mengikuti dengan aturan-aturan main, menghormati perbedaan pandangan dan seterusnya. Saya respect dengan keberanian Mr. Q ini, teman bukan teman baru bulan lalu. Benar. Ini teman lama. Barang ini sudah teruji dan sudah terbukti. Oke, baik, terima kasih Mr. T, terima kasih Mr. Q. Baik, Kita lihat dan mantap. senangnya ini Total Politik bekerja sama dengan MPR mengangkat isu-isu yang rasanya kok nggak mungkin ini dibicarakan di level-level. Ini terobosan. Dan kita bicarakan hal-hal yang tabu itu difasilitasi oleh MPR. Pantesan hostnya berbobot bener. Nah, paten barang ini. Jadi MPR sorry, yang bukan ini, host satunya yang berbobot. dia bobotnya memang besar, charming dan berbobot. Oke, terima kasih Mr. T dan Mr. Q. Sampai jumpa di dialog
sosialisasi 4 pilar dengan Total Politik bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. See you.